Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahil a'lam alladzi kana 'ilmuhu alam wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadar rasuluhu wa nabiyuhu wa habibuhul a'zam wa huwa manba'ur risalati wal alam. Wa idza qala ana madinatul ilm Allahumma salli wa sallim ala sayyidil umam al-mab'utsu rahmatan lil alam huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kanu nujuman fil lailil muzlam. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat beserta sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, tak lupa kita lantunkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, saya akan menguraikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Ilmu Pendidikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seringkali kita dengar dan tak jarang pula kita baca, baik di media cetak ataupun elektro, terlebih-lebih di instansi yang terkait dengan dunia pendidikan, yaitu ungkapan orang tua yang berbunyi pesan dengan doa pacu-pacu dan beraja. Dengan pendidikan kita menuju lombok barat bangkit. Dengan pendidikan pula kita menciptakan NTB yang bermartabat dan berdaya saing. Ilmu adalah cahaya dan ilmu adalah warisan yang paling terbaik. Oleh sebab itu, ilmu adalah hal yang paling utama dan pertama yang harus kita tuntut. Oleh sebab itu, ayat Al-Quran yang pertama kali turun di bumi adalah ayat tentang perintah membaca. Membaca dalam arti yang luas, yaitu membaca yang tersurat, terlebih-lebih mampu membaca yang tersirat, yaitu dapat membaca yang sesuai dengan profesi. Sebagai petani harus mampu menguasai cuaca. Sebagai peladen harus mampu menguasai gambar. Sebagai pedagang harus mampu menguasai pasar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sungguh betapa besar peranan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Betapa besar peranan ilmu dalam menunjang perekonomian seseorang. Perhatikanlah, di kampung kita banyak yang jadi tuan guru, yang jadi ustaz dan jadi ustazah. Banyak yang menjadi pegawai-pegawai sukses dan banyak juga yang menjadi pejabat-pejabat. Itu semua karena ilmu. Begitu pula suatu bangsa akan berjaya dan disegani atau ditakuti oleh bangsa lain jikalau penduduknya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Sebaliknya, jikalau bangsa penduduknya tidak memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, maka bangsa itu akan lemah atau mudah dijajah. Lihatlah bangsa kita, bangsa Indonesia selama 350 tahun dijajah oleh bangsa lain. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia belum memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi untuk menandingi ilmu-ilmu pengetahuan bangsa lain. Oleh sebab itu bangsa Indonesia dijajah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum." Yang artinya, ajarilah anak-anakmu, sekolahkanlah anak-anakmu, karena mereka akan hidup pada generasi dan masa yang berbeda denganmu. Hadirin hadirat rahimakumullah.
laku karena tidak ada dana. Bila kita beralasan dengan tidak ada biaya atau dana untuk melanjutkan pendidikan anak-anak kita, maka yakinlah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, talibul ilmi takaffalullahu rizqahu, yang artinya orang yang menuntut ilmu itu dijamin oleh Allah akan rezekinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, jikalau kalian ingin bahagia di dunia, maka hendaklah kalian berilmu, dan jikalau kalian ingin bahagia di akhirat, maka hendaklah kalian berilmu, dan jikalau kalian ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kalian berilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup pidato pada pertemuan kali ini, maka izinkanlah saya untuk menyanandungkan sebuah syair dari Bahar Tawil. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad intahat khutbati fi hadzal liqa, talabtu bikum afwan ala kulli akhtai. Usai sudah pidato pada pertemuan kali ini, maka dari itu mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.